Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Zartika dari program studi S1 PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri 1 dengan judul Simbiosis Parasitisme. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak atau parasit mendapat keuntungan, sedangkan pihak lain inang dirugikan. Parasit biasanya hidup menempel atau di dalam tubuh inangnya dan mengambil nutrisi dari inang tersebut. Contohnya seperti cacing pita dalam usus manusia. Cacing mendapat makan sedangkan manusia bisa kekurangan gizi. Untuk mendukung kegiatan ini, alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis pena, tabel pengamatan, serta alam sekitar sebagai sumber pengamatan. Benalu hidup menempel di pohon mangga dan menyerap sari makanan dari pohon mangga. Yang diuntungkan adalah benalu, sedangkan yang dirugikan adalah pohon mangga, di mana benalu mendapatkan keuntungan dengan memperoleh makanan dari pohon mangga, sedangkan yang dirugikan pohon mangga itu akan kekurangan nutrisi dan pertumbuhannya terganggu. Beberapa jenis jamur seperti jamur patogen, misalnya Fusarium, itu akan menginfeksi pohon pisang dan menghisap nutrisi dari bagian pohon seperti akar atau batang untuk bertahan hidup. Pihak yang diuntungkan adalah jamur, sedangkan yang dirugikan adalah pohon pisang, di mana jamur mendapatkan keuntungan dari sumber makanan pohon pisang, sedangkan pohon pisang mendapatkan kerugian di mana dia mengalami kerusakan atau bahkan kematian karena infeksi jamur. Nyamuk menghisap darah manusia sebagai sumber makanan. Dalam hubungan ini, makhluk hidup yang mendapatkan keuntungan adalah nyamuk, sedangkan pihak yang dirugikan adalah manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan karena memperoleh nutrisi berupa darah dari manusia, sedangkan manusia mengalami kerugian karena akan merasakan rasa sakit atau gatal akibat gigitan nyamuk tersebut. Kutu hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya. Pihak yang diuntungkan pada hubungan ini adalah kutu dan yang dirugikan adalah kucing. Kutu mendapatkan keuntungan karena dia menghisap darah dari kucing, sedangkan kucing mengalami kerugian karena akibat kutu di tubuhnya akan terasa gatal, lemas, bahkan bisa terinfeksi penyakit kulit. Jamur patogen seperti Fusarium dapat menginfeksi tanaman cabai, menyerap nutrisi dari tanaman dan menyebabkan kerusakan pada akar atau batangnya. Pihak yang diuntungkan adalah jamur dan yang dirugikan adalah cabai. Jamur akan mendapatkan sumber makanan, sedangkan tanaman cabai akan terinfeksi dan mengalami penurunan kualitas atau bahkan mati. Tabel berikut menunjukkan 5 contoh hubungan simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan. Contohnya, benalu merugikan pohon mangga karena menyerap nutrisi, sedangkan benalu memperoleh makanan. Jamur Fusarium merusak pohon pisang, mendapatkan sumber makanan dari pohon tersebut. Nyamuk menghisap darah manusia sehingga bisa menyebabkan rasa sakit dan penyakit. Sementara nyamuk memperoleh nutrisi. Kutu pada kucing menyebabkan gatal dan penyakit kulit pada kucing, namun kutu mendapatkan makanan. Jamur pada tanaman cabai menyebabkan tanaman terinfeksi dan menurunkan kualitasnya, sedangkan jamur mendapatkan sumber makanan. Semua contoh ini menunjukkan bahwa dalam hubungan parasitisme, makhluk hidup yang menjadi parasit selalu memperoleh keuntungan dengan merugikan inangnya. Demikianlah hasil pengamatan dan pembahasan mengenai simbiosis parasitisme pada berbagai makhluk hidup. Semoga kegiatan praktikum kali ini menambah pemahaman kita tentang interaksi antara makhluk hidup di alam. Sekian kegiatan praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di praktikum berikutnya.